Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program Ngobrol Virtual edisi hari ini Kamis 24 Oktober 2024. Nah Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang dan juga tentunya berdiskusi nih mengenai topik-topik terhangat khususnya untuk kamu-kamu nih cewek-cewek yang mungkin mau kulitnya sehat dan juga tentunya glowing. Karena hari ini spesial kita akan membahas topik terhangat yakni bahaya skincare Merkuri Part 2, skincare ilegal di tengah tren bisnis. Dan tentunya untuk membahas topik diskusi kita pada hari ini, kita sudah kedatangan 3 dokter cantik dan untuk para Tribuners yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan komentar boleh langsung menuliskannya di bawah dan akan kita bacakan di sesi berikutnya. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan ketiga narasumber cantik kita. Yang pertama izinkan saya menyapa kepada Dr. Andi Megawati Kuba MKes di DIPL Ciptak. Boleh langsung kita sapa dulu. Selamat pagi Dr. Mega. Mungkin boleh dijelaskan Dr. Mega tadi gelar yang saya sebutkan ini ini pendidikan apa nih Kak Dr. Mega yang udah itu untuk ahli kecantikan Kak. Diploma Ciptek. Siap. Oke. Boleh dong Dokter Mega sapa-sapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Oke. Gimana kabarnya Dok? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, dari Dokter Mega kita beralih ya. Tribuners juga ada 2 dokter cantik lainnya ke Dokter Cesarani Crystal MCAT Clean SP BPRE. Oke, pagi Dokter Cesar. Gimana nih Dok kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Tadi sebelum kesini nyempetin olahraga Dok? Belum. Belum ya. Kayaknya. Oke, siap. Nah, kemudian yang tak kalah cantik juga tentunya hari ini ada, saya sapanya Dokter Dila tapi nama lengkapnya adalah Dokter Andi Nur Fadila Asra yang juga hadir dan akan berdiskusi bersama dengan kita hari ini. Selamat pagi Dokter Dila. Selamat pagi, halo. Oke, kita sapaannya untuk para penonton Tribuners ya Dokter ya. Jadi kita boleh nanti ngobrol-ngobrolnya bareng sama Tribuners. Nanti nggak apa-apa ya Dok ya kalau misalnya Tribuners ada pertanyaan yang di drop di kolom komen boleh diskusikan lebih lanjut lagi. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan topik kita hari ini masalah skincare ilegal di tengah tren bisnis, mungkin boleh dijelasin dulu kali ya Dok, apa alasannya sampai memilih untuk terjun nih ke karir dokter kecantikan? Emang udah cita-citanya dari kecil atau kayak gimana nih perjalanannya Dok? Siapa dulu nih? Kalau saya sih lebih ke ini sih, lebih ke panggilan hati dan passion. Nice. Itu dia. Panggilan hati dan passion berarti memang waktu kuliah langsung Enggak, waktu kuliah kan masih dokter umum. Nah, setelah dokter umum kan kita internship. Nah, setelah internship itu udah menjurus nih pikirannya mau masuk estetik. Oke. Dan fokusnya memang langsung ke estetik ya ketika penjurusan kuliah. Betul. Oke. Kalau Dokter Cesar sendiri gimana? Sebenarnya setelah jadi spesialis baru lebih fokus ke estetik. Kalau dari dokter umumnya kan fokusnya cari kita mau spesialis ambilnya rekonstruksi. Nah kebetulan spesialis bedah plastik itu gandengannya dengan estetik gitu. Jadi dari situ baru ternyata untuk memperbaiki ini nggak harus yang rusak baru diperbaiki, yang sudah bagus pun bisa dipercantik lagi. Gitu. Oke. Dimaksimalkan ya Dok? Iya, dimaksimalkan apa yang kita udah punya bisa dimaksimalkan lagi. Gitu. Kalau Dokter Mega? Kalau aku sama aja sama Dokter Dila, emang fashion aja begitu. Terus kan kalau kita sekolah spesialis kan juga pikir-pikir ini agak lama kan. Jadi kita ambil kita lebih ke estetik, sama aja fashionnya sama kayak Dokter Dila, memang panggilan hobi hati ya. Panggilan hati. Hobi. Oke. Nah mungkin Tribuners bertanya-tanya nih kakak-kakak dokter, kok bisa kita undang tiga-tiganya? Jadi mungkin boleh dijelasin ini emang tiga-tiganya dari The Clinic. Iya, dari The Clinic yang The Clinic? The Clinic Beauty Philosophy. The Clinic Beauty Philosophy. Ini memang fokusnya ke estetik dan bedah plastik. Estetik dan bedah plastik. All in one treatment estetik. Oke, all in one treatment estetik. Jadi mulai dari produk-produk produk ada, tindakan
tindakan operasi bedah plastik. Oke. Tapi jangan salah Kak, kita Kenapa ini The Clinic Kak udah cabang ke-14 loh. Makassar ini ke-13. ke-13. Jadi cabangnya sudah 14 Hore! cabang. Makassar ini ke-13. Cabang ke-13. Cabang pertama atau pusatnya Di tadi? Jakarta. Di Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Kemudian dihadirkan di Makassar. Ketiga-tiganya ini kakak-kakak dokter barengan masuknya? Iya. Barengan. Oke. Itu di Makassar udah mulai dari tahun kapan tuh Kak? Tahun lalu. Tahun lalu. Ini kita baru mau ulang tahun yang Ke-1. Pertama. Per hari ini sih kayaknya ya. 20. Soft opening 26 hari. Happy birthday. Per hari ini ya? Iya, pacaran. Soft opening. Happy birthday. Nah biasanya kalau anniversary banyak diskon-diskon ya dok ya? Iya, Jadi Tribuners benar. mungkin yang Betul sekali. mau melakukan treatment atau Benar. mungkin mau tahu seperti apa kondisi kulitnya boleh ya? Boleh ke datang klinik, ke konsultasi Iya, langsung. iya. Oke, nah kita langsung balik lagi nih ya dok ya, terkait dengan pembahasan kita hari ini khususnya masalah produk skincare abal-abal yang biasanya paling banyak itu mengandung merkuri. Nah sebenarnya merkuri itu memang dilarang penggunaannya untuk kulit atau seperti apa dok? kalau merkurinya iya dilarang. Jadi karena dia tuh kan sebenarnya logam. Yes. Logam berat gitu yang dipakai malah untuk produk-produk rumah tangga, pabrik dan segala macam. Industri. Iya, lebih biasanya. dipakai di industri. Jadi sebenarnya bukan untuk di Kulit. badan Buat kita kulit, gitu. bukan. Jadi Kalau seharusnya nggak boleh. Kalau untuk di kulit seharusnya nggak boleh. Sama yang kayak di termometer itu kan. Ya, Itu kan merkuri air kan. raksa. Ah. Oh iya iya. Ada itu yang Kak yang di yang termometer zaman dulu tensi, sih. tensi. yang air raksa itu kan Kak yang naik Buat Itu begitu. kan merkuri. Oh itu merkuri ya dokter ya. Oke oke. Nah berarti kalau misalnya produk merkuri ini digunakan di kulit paling banyak mungkin kan di wajah ya dok ya. Itu efek sampingnya apa tuh dokter Iba? Efek sampingnya bahaya banget karena dapat merkuri itu bisa merusak skin barrier kulit. Efeknya apa? Banyak banget. Kalau skin barrier kulit rusak, apa yang terjadi? Berarti pertahanan kulit itu menjadi tidak ada. Jadi bisa muncul peradangan, flek, jerawat parah, jerawat sampai bernanah-nanah. Bahkan lebih parahnya bisa membuat okronosis. Nah, okronosis ini yang ada tuh pernah pasien yang hitam sewajah-wajah. Nah, itu efek samping yang paling berbahaya. Oke, berarti kalau sederhananya kan orang biasanya dengar kalau itu adalah salah satu produk atau mungkin kandungan yang akan mengikis lapisan kulit. Iya, betul. betul. Ya, Dok? Betul. Oke, berarti yang paling penting tadi adalah merusak skin barrier skin barrier. dan juga tentunya mengakibatkan kulit jadi lebih rentan ya, Dok. Ya? Betul. Terus dia jadi warnanya, makanya banyak kan orang yang warnanya kayak abu-abu. Iya, putih Bukan abu-abu, abu-abu. bukan putih Iya, kuning langsat tapi putih abu-abu. Abu-abu jadinya. Terus Beda sama abu-abu kalau salah warna foundation ya. Ini abu-abunya abu-abu kehitaman gitu. Karena logamnya itu tertinggal Dalam kulit. partikel-partikel kecilnya itu tertinggal di kulit sehingga dia bikin pancaran warnanya merkuri. Warnanya merkuri itu kan silver mengkilat. Gitu. Jadi karena dia dicampur jadi beberapa tinggal. Nah, yang dijual ke para pasien, para pengguna krim-krim kecantikan itu kan karena pengen efek mengkilatnya. Tapi dia nggak tahu bahwa di balik efek mengkilatnya itu logamnya itu tinggal, namanya logam dia jadi kayak abu-abu gitu. jadi dia memang efeknya instan Kak. Instan. Pakai langsung Mengkilat, kinclong kan. Karena kan rata-rata kan terkadang pasien itu inginnya yang kayak instan kan Kak. Kan kita bukan dukun yang harus sulap langsung. Langsung Bukan putih langsung simsalabim putih, ya. kan. Jadi Harus ada krim prosesnya kan instan. Kak. Tapi kan tidak, kita nggak bisa, maksudnya kayak rata-rata kan orang maunya langsung putih begitu kan Kak. Padahal itu kan harus ada prosesnya. Tapi kan pasien kadang-kadang, ih kamu putih banget nih wajahnya, ini pakai apa kayak gitu. Racun lah, akhirnya menjamur lah itu semuanya. Akhirnya pada tanya pakai krim apa, mau juga seperti itu. Oke, siap, Dok. Nah, kalau aku sendiri juga secara pengalaman pribadi pernah punya kenalan yang terjerumus lah ya, kena racun gitu. Nah kondisinya itu malah betul, jadi pertama abu-abu tapi kemudian jadi merah banget. Nah kalau itu kenapa tuh Dok? Sampai gampang merah, gampang kemerahan, apalagi kalau kena panas matahari, itu karena apa Dok? Itu karena barrier kulitnya Udah yang rusak. rusak Kak. Kan kalau udah rusak gampang Gampang radang kan itu tandanya kan- kemerahan. Kan terkikis kan Kak. Berarti itu radang ya? Itu kan agak panas kan Kak kalau dipakai itu. Dia agak panas, rasanya kayak
Aku nggak tahu ya kalau pasien, iya, karena kita nggak pernah pakai ya, tapi kayaknya rasanya kayak awal-awal itu kayak sensitif terus rasa panas, tapi kata mereka lama kelamaan biasa aja, maksudnya sudah adaptasi begitu kulitnya. Dia menyebabkan iritasi sih. Iya. Mungkin boleh aku share dikit kayak dasarnya biar para tribuners tuh paham kulit wajah kita tuh gimana sih sebenarnya. Jadi anggap aja ini mungkin seperti halaman rumah yang ada rumputnya. Betul. Nah, jadi tanahnya itu adalah fondasi kulit kita, kemudian rumput-rumput itu ya ada barrier kulit, lapisan kulit ada beberapa lapis. Nah, rumput-rumput itulah yang menjaga, beda kan kalau halaman gersang sama yang hijau, otomatis tanahnya lebih subur kalau atasnya hijau, terlembab, sering disiram dan apa segala macam. Nah, itulah kondisi kulit kita yang bagus itu yang lembab, yang moist, yang dia bisa mengikat air di dalamnya. Nah, kalau permukaannya tipis, rumputnya gundul, otomatis air yang di dalamnya gampang menguap. Nah, itulah kenapa fungsinya ada barrier kulit. Barrier kulit menjaga supaya air dalam kulit kita tetap ada di dalam, sehingga muka kita kelihatan kenyal kayak bayi-bayi gitu kan. Digemas karena dia kenyal, ininya kondisi minyaknya masih bagus. Nah, karena itu, nah penggunaan bahan-bahan aktif yang bisa mengiritasi si rumput-rumput itu lebih cepat daripada dia tumbuh lagi, itu yang bikin kulitnya iritasi. Jadinya gampang merah, kena matahari dikit merah, kayak makan pedas merah, padahal nggak diapa-apain. Makan pedas, Ada juga pasien yang kayak tipis banget sampai kayak plastik Kelihatan. itu wajahnya, urat-uratnya itu kelihatan, pembuluh darahnya itu kelihatan sampai kayak hitam, nggak tahu bilang hitam ya, soalnya tipis kayak udah dagingnya aja itu rasanya tipis banget. Kalau kita lihat muka gini kan kayak ada kelihatan lah yang mana yang cukup kenyal sama yang sehat. Kok kayak setipis kertas. Terus kalau kita mau treatment kan biasanya kan pasien kalau datang dengan permasalahan begitu, kita mau treatment juga kita kadang-kadang agak sedikit takut karena gampang berdarah karena saking sudah tipis banget itu Kak. Mudah sekali berdarah. Mudah banget berdarah. Dok. Nah, kita kan mungkin tadi udah bahas terkait dengan merkuri ya. Teman-teman Tribuners juga mungkin tahu kalau belakangan ini kan lagi rame tuh testing kandungan dari produk-produk skincare yang dijual di pasaran. Itu yang pertama selain diukur kadar merkuri juga ada hidrokinon. Nah, kalau hidrokinon sendiri sampakah dengan merkuri memang untuk peruntukan lain atau seperti apa, Dok? Kalau sebenarnya kalau untuk hidrokinon itu kan maksudnya beberapa dokter itu menggunakan hidrokinon itu sah-sah aja Kak, asal dokter yang meresepkan dengan dosis yang yang diawasi Kak. Atau beberapa sebenarnya nggak masalah kalau hidrokinon dan merkuri itu Kak beda. Kalau untuk hidrokinon itu sebenarnya Kak beberapa klinik kecantikan dan dokter kecantikan memang menggunakan untuk pasien tertentu, tapi bukan untuk dijual bebas Kak. Tapi kalau kami sendiri di klinik kami kami enggak lebih yang alami, yang aman, lebih menawarkan treatment yang aman dulu. Dengan produk-produk kami yang betul-betul aman. Kami nggak menggunakan, kalau kami pribadi maintenance-nya. Tapi kalau untuk hidrokinon sah-sah aja digunakan Kak, asal dengan dosis yang sesuai dengan dokter, dosis resepkan. Begitu pantauan dokter juga. Setiap kayak mungkin harus kontrol setiap beli krim kan yang dijual sekarang Kak itu kan bebas kan Kak. Ada resellernya malah. Reseller malah bebas aja beli begitu kan Kak, apalagi dicampur dengan merkuri lagi di dalamnya, ampun. Benar. Ampun lah itu. Nggak tahu ya. Etiket biru kan sudah dijual bebas kan di reseller. Di reseller kan etiket biru. Etiket biru itu harusnya dikeluarkan diresepkan oleh dokter, dikeluarkan oleh apotek. Harusnya kan resep dari dokter. Terus kayak yang ceritanya ini racik itu harusnya apotik. Kokinya itu ceritanya apotik. Tapi yang kayak ada apotekernya lulusan apoteker ya. Iya. Jadi pentingnya Tribuners untuk benar-benar meneliti yang dokter yang dia datang ini beneran dokter atau enggak, terus obat yang dia racik ini beneran diracik di apoteker yang sesuai dengan kompetensinya atau enggak gitu. Nah, karena sekarang banyak yang nggak memperhatikan itu gitu. Hati-hati juga Kak, biasanya kan itu kan ditempel tinggal di print aja kayak nama apotekernya gitu ya. Hati-hati juga Kak, kan itu kan
bisa jadi kadang-kadang juga kasihan nggak kan apotekernya nanti kena, padahal mereka udah out dari perusahaan itu ceritanya. Oh, ada kasus-kasus kayak gitu juga ya, Dok? Ada ya? Kak, Ada banyak. banyak. Kalau dunia kedokteran dari kami bisa untuk memastikan bahwa dokter ini beneran dokter umum atau bukan, dokter spesialis atau bukan, itu bisa dicek, ada websitenya kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia. KKI. Jadi dicek itu tinggal masukin aja di Google, cari web apa KKI Baru Indonesia. masukin nama dokter. Masukin nama dokternya, di situ akan kelihatan dokter ini lulusan mana, dia dokter umum kah atau dokter bedah, dokter spesialis apa, itu semua ada di situ. Masih aktif atau sudah di drop Iya, out itu masih aktif sebagai dokter atau tidak, dia punya surat kedokteran, maksudnya dia valid nggak sih nih sebagai dokter gitu, jangan sampai dokter abal-abal gitu. Itu semua bisa dicek di website. Sama halnya dengan kayaknya kalau apoteker juga pasti ada website. Jadi semua profesi saya rasa sekarang harus mau nggak mau Pintar-pintar mengedukasi ke pasien sama Tribuners supaya bener nggak sih ini, karena dari situ baru kita bisa meneliti ini skincare ini beneran nggak, beneran nggak ini dokternya bikin berdasarkan keilmuannya gitu, beneran aman apa enggak. Karena kalau udah kena merkuri, mungkin dia pakai merkuri cuma seminggu 2 minggu kali ya, tapi untuk menyembuhkan itu bisa sampai 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Untuk ngilangin noda kehitamannya itu nggak bisa cuma seminggu 2 minggu, dia harus datang rutin berobat tiap 2 minggu, 4 minggu, sebulan. Tapi Kak, kalau barrier kulit yang rusak itu Kak, terkadang nggak bisa balik lagi. Jadi diobatin. terkadang biar dia treatment apapun itu, terkadang kita kan juga kan takut karena kulitnya terlalu tipis dan sensitif kan Kak. Jadi biasanya ya sabar nunggu. Jadi kita tuh harus menyemangatin pasien buat sabar dan kadang bandel lagi treatment karena mereka rasa terlalu lama di kami, dia balik akhirnya lagi. kembali lagi pakai merkuri lagi. Merasa nggak mau rugi juga kali ya, Dok ya. Mereka udah lihat mengkilapnya. Jadi dia kalau pakai itu terus kan mengkilapnya terus yang tersorot, begitu dia berhenti baru mulai muncul semua efek sampingnya. Terus ujung-ujungnya bilang, aku ke klinik ini nggak ngaruh begitu. Iya, itu biasanya. sering ya dapat pasien kayak gitu ya. Padahal nggak mau sabar aja. Rata-rata. Yang namanya kerusakan yang parah juga penyembuhannya kan. Bukan instan kan Kak. Jadi edukasi sama menyemangati pasien itu Penting. sekali. Kayaknya lebih berat itunya ya, Dok. Iya, Menyemangati betul. kayaknya semangat. Karena Meyakinkan. Kita senang banget diundang bisa Ngobrol, cari edukasi. edukasi. apalagi kan di Sulawesi Selatan ini rata-rata masyarakat masih menggemari krim-krim yang menawarkan instan, Iya, kan? bener. Itu aku sepakat tuh, Dok. Kan? Semua masyarakat itu berpikiran bahwa putih, cantik itu harus putih. Padahal kan sebenarnya tidak. Iya. Yang penting kulit sehat. Sawo matang juga kalau Iya. kulitnya sehat cantik banget. Asal kulitnya sehat kan enak kan kelihatan. Nggak kusam. Oke. Nah, karena sesuai dengan tema kita hari ini memang industrinya lagi rame, bisnisnya memang lagi rame. Mungkin karena pasarnya juga cocok banget di Sulsel, banyak banget ya, apalagi yang tersebar di kabupaten-kabupaten, daerah-daerah yang agak jauh ya dari perkotaan. Kita kan sama-sama tahu ya, Dok ya, kalau untuk klinik kecantikan sendiri mungkin di Makassar ada banyak yang menawarkan jasa-jasa yang memang legal dan juga tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan kesehatan gitu. Tapi untuk ibu-ibu, teman-teman yang mungkin sebenarnya ada duitnya di daerah-daerah, tapi kemudian yang jadi opsi dari mereka itu memang adalah yang cepat aja deh, yang cari yang ada distributornya deh, daerah gitu. Nah, akhirnya mungkin di Sulawesi Selatan berarti banyak ya, Dok ya. Dari klinik dokter sendiri, kakak-kakak dokter sendiri, memang adakah yang datang dalam kondisi yang udah parah banget? Wah Kak, aku mau jawab ini Kak. Langsung direbut mic-nya ya guys ya. Jawabin banyaknya ya. Saking aku gemes banget Kak, pasienku kan Kak. Ini kan pasienku tuh rata-rata yang datang dengan keluhan yang habis menggunakan krim abal-abal kan Kak. Itu pasien berduit. Ya ampun. Itu yang Rata-rata kayak gitu, pasien berduit. Itu yang kayak mereka pada saat datang ke klinik itu yang treatmentnya itu
yang kayak nggak murah. nggak murah, yang mereka Dua ambil ini digit. ambil ini 2 digit lah Kak. Nah, Kak, terus biasa kan aku bilang kok bisa ya dia maksudnya pasienku itu beli krim yang Seharga. yang dibilang apa Mungkin Murah. bunda murah juga Jualannya sebenarnya juga kan nggak murah, karena kan mungkin lihat pasiennya mampu Iya. iya dinaikin juga, tapi dia terjerumus. terjerumus aja dia itu padahal kan dia bisa ke klinik kecantikan kan sekarang kan klinik kecantikan kan lagi booming banyak banget di Makassar, banyak dokter-dokter spesialis, dokter estetik yang handal kan Kak sekarang kan, apalagi bedah plastik sekarang juga kan di Makassar kan juga lagi rame-ramenya kan Kak juga. Nah terus itu pasienku datang dengan stretch mark ceritanya. Ini bukan masalah wajah lagi Kak, kan kalau wajah udah biasa aja kan. Sekarang kan lagi booming ini kan hand body body lotion. dusting. Dusting. Iya, body lotion itu. Itu pasienku pada saat bilang, Kak ini treatmentnya muncul kapan begitu. Ini dok, aku baru pakai 3 hari tiba-tiba muncul begitu katanya. Terus Kak waktu ini sudah hamil belum gini-gini kan ngobrol kan Kak. Malahan aku waktu hamil ini nggak ada stretch mark sama sekali di perut, nggak ada sama sekali. Terus ini aku baru pakai 3 hari ini, terus muncul di pahaku begitu. Ya langsung kayak lemes rasanya, bilang ya Kak sayang sekali hamil nggak kenapa kan, tiba-tiba pakai itu. Terus dia bilang ya udah Kak berhentiin aja dulu begitu. Terus itu kan kalau masalah stretch mark itu kan Kak kita tidak bisa hindari, itu stretch mark agak susah menghilangkan. Harus memang kan itu kan kulit yang dibilang pecah ya. Iya. Pecah ya Kak. Akhirnya kan dia kayak ini dok, aku nyesel seumur hidup begitu. Udah Karena nggak guna lagi nggak guna, nyeselnya. iya, udah mau gimana lagi kan? Nggak guna lagi. Baru kan di treatment juga kan agak lama kan. Betul. Kalau kita kan ada treatment di the clinic itu Menggunakan untuk Viva Fractional Viva ya. Fractional. Cuman kan namanya kalau kayak dibilang udah rusak kan Kak, harus banyak sabar begitu toh. Banyak sabar dan rutin treatment sih. Sampai di Lebih betisnya ke- itu kan Kak. Kan biasa kan yang elastisitas Kulit. kulit harusnya kan pada saat dia hamil kan itu kan Meregang. meregang. Tapi dia pada saat hamil nggak kenapa-kenapa. Cuma gara-gara hand body ya udah Berarti waktu hamil kelembapan kulitnya terjaga. Bagus. cuman gara-gara HB hand body itu, itu dirusak sama hand body HB itu dengan iming-iming putih. Kembali lagi putih. padahal akhirnya ujung-ujungnya kan terbakar juga kulitnya kan. Kayak hitam-hitam gitu Kak. Berarti bahkan sampai di kondisi yang pasien udah rusak parah dan tindakan yang dilakukan pun juga nggak bisa instan, dokter juga udah kayak ya gimana? Iya, Atau selalu diupayakan aja? diupayakan tetap Kak. tetap Diusahakan. cuman kita kita harus mengedukasi pasien bahwa ini nggak bisa instan Instan. Dan Betul. dan Harus penting sabar. butuh budget. butuh Iya, banget iya, mengobati. kan nggak apa-apa kan pasien itu kan Iya. sebenarnya Iya. kan berada cuman sayang aja kan iya kayak mungkin dia beli hand body-nya itu mungkin cuman berapa 200, gitu, tapi 300. untuk mengembalikan kondisi kulit dia ke kondisi awal mungkin harganya jadi 10-20 kali lipat dari dia beli hand body Betul. itu gitu. Ketimbang begitu mending dia Langsung langsung treatment di ke awal klinik. hasilnya yang kondisi dia misalnya udah di sini, ini udah paling bagusnya. Bagus. Karena dia pakai hand body jadi harus turun ke bawah. Naik lagi. Kita harus naikin lagi kan. Coba dia dari awal di kondisi gini datang ke tempat Klinik. yang tepat, otomatis ini kan jadi lebih ke atas lagi. Hasilnya lebih glowingnya lebih alami, nggak ada efek samping apa-apa gitu. jadi kayak Sayang. Jadi kita kayak kalau ada Iya, pasien nggak- kayak, aduh sayang Aduh. sekali, kenapa? aduh kenapa Bu, aduh Kak, aduh Kenapa Lebih ibu banyak nggak ini tahu? aduh. coba dulu aduh Miris Kita ya, yang pusing, padahal duit ada, tapi pemahaman dan edukasi yang kurang. edukasi yang kurang kan maksudnya Apalagi untuk orang-orang yang di daerah kan. edukasi sih yang kurang kan Kak. Baru ada juga biasa Kak datang ke klinik karena katanya aku nggak tahu dok harus treatment apa, jadi ku ikutin aja temanku begitu. Makanya itu Oh iya, sebenarnya saling mengikuti sebenarnya kan dari Kak, mulut ke mulut. Aku ikut temanku. kayak kalau untuk di Makassar ini kan Kak, Sulawesi kan Kak kurang edukasi aja sebenarnya. Terus terlalu banyak racun. Racun teman-teman Racun. kayak Dikit.
pokoknya ada 2 tangan, ini pokoknya pemakaian 5 hari, ini 5 hari. iya, 5 hari, terus bisa aja tangannya beda, atau emang didempul aja. Iya. Atau Pakai difilter. di filter Banyak aja. ini penipuan aplikasi. Iya. Dan itu korbannya emang banyak Banyak ya. banget. Karena itu balik lagi mau instan, Betul. mau instan putih cepet. Nah udah itu Tapi udah clickbait paling laris deh kayaknya di Paling laris. sosmed. Instan, Sepakat. 3 hari langsung kinclong, wajah, kulit semuanya kinclong. Wajah kinclong dalam 3 hari langsung Pakai ini. Kalau kinclong dalam 1 hari, kayaknya yang memungkinkan alat pel aja ya. Super pel. Ya, super pel ya, bisa langsung aja tuh kinclong Sebut sehari. merek. Gak apa-apa. Pokoknya tentunya untuk hal-hal yang digunakan untuk tubuh itu memang kalau nggak mahal ya berarti harus hati-hati ya, Dok. Iya. Karena kalau Pasti. udah terlanjur rusak, perbaikinya bahkan bukan untuk lebih baik, Bengkak kembalikannya nanti. di awal Lebih juga banyak ongkosnya lagi. lebih banyak lagi. Betul, lebih Sebenarnya bukan makan masalah waktu. mahalnya, biasa juga mereka kan tidak terlalu mahal juga sebenarnya. Biasa juga mereka juga agak mahal juga. Maksudnya tadi kan Ada kakak juga bilang, yang mahal sih. ada juga yang mahal kan kakak bilang, Abal-abal tapi mahal. abal-abal tapi mahal, ada banyak. Nah, tadi kakak dokter kan menjelaskan juga ya kalau klinik pun sebenarnya mengeluarkan resep yang bikin produk skincare-nya yang memasak itu kan tetap apoteker gitu. Malah bahkan satu tren yang sempat beberapa kali lewat di postinganku juga, di feedsku juga ya dok ya, malah kita yang jadi apoteker ya. Jadi banyak banget tuh hacks-hacks. Oh, Jadi iya. campur pokoknya apa ya, Benar-benar. AHA, Iya. campur Dia ini beli dengan AHA. dengan lotion, bla 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 dan seterusnya untuk digunakan ke kulit dan hasilnya bla 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 gitu. Nah, kalau hal-hal yang kayak gitu sendiri gimana tuh dok? Kalau Yang meracik siapa ini dokter ya dia maksudnya? sendiri, jadi Oh, Dia mencampur sendiri. dia campur sendiri. Hacks-hacks Mm-mm. TikTok Jadi kayak kan, gitu lah. Apa yang saya pernah lihat sih, dia itu memang studinya dia tentang biokimia. Ya. Yang lewat di feed saya ya, Iya, maksudnya iya. yang saya lihat, yang saya perhatikan, karena dia benar-benar meracik sendiri dan dia beli segala peralatannya itu di toko bahan kimia, jadi kayak bahan dasarnya parafinnya, AHA-BHA-nya apa segala macam dia beli di tempat yang memang resmi gitu, Oke. resmi menjual itu, dan dia pun punya kompetensi untuk meracik itu sebagai ahli biochemistry gitu, biochemisnya dia. Dan itu dipakai untuk dia sendiri, gitu, bukan untuk dijual, Oke. gitu. Jadi kalau pendapat saya pribadi kayak gitu untuk dipakai di dirimu sendiri ya itu tanggung jawab pribadi dong, Oke. gitu. Jadi kalau misalnya memang dia mau meracik sendiri terus dipakai sendiri ya resikonya pasti dia udah tahu sendiri. Tapi kalau saya pribadi sih dia punya background yang apa ya, pendidikannya dia cocok dengan apa yang dia kerjakan sehingga dia tahu sendiri efek sampingnya apa. Yang saya kurang setuju adalah kalau misalnya contohnya ibu rumah tangga mungkin kurang paham gitu kalau dia beli, karena bukannya gimana ya, mungkin gampang terpengaruh sehingga belinya dia nggak tahu beli di mana, terus main asal racik aja, nanti ada efek samping, dia mau mengeluh ke siapa? Nggak ada kan. Jadi kayaknya kalau misalnya memang misalnya ada tribuners yang pengen mencoba meracik sendiri, ya mohon banget dipelajarin bener-bener. Betul. Itu yang dia coba itu, karena nggak semua yang tribuners lihat di dunia maya ini itu cocok terus dan beneran betul. real gitu. Karena kadang sekarang ini video Kebutuhan editing, konten. video editing itu makin bagus. Jadi kalau misalnya dia bilang ini saya pakai bikin hacks gini, bikin kulit saya jadi gini, itu bisa aja diedit gitu. Iya. Harus mulai, bukan jadi saya ngajarin suuzon sih. Enggak, lebih ke pinter-pinter aja nggak sih dok ya? Memilah informasi. Betul. Backgroundnya, jadi kalau misalnya memang dia bikin itu, lihat dulu backgroundnya dia apa gitu loh. Kalau sekedar ngeracik buat bersihin, kan ada tuh suka ada hacks bersihin rumah, ngeracik cengkeh apa segala macam, itu kan bukan dipakai di badan kita ya. Untuk nggak masalah. Itu kan kayak ya udah kita coba juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Tapi kalau untuk yang masuk ke badan kita
prosesnya tuh panjang gitu loh. Jadi kayaknya harus lebih sayang sama Diri Iya, sendiri. diri betul, sendiri betul, deh. betul. Jangan Toh, gegabah. toh kalau kenapa-kenapa juga ujung-ujungnya balik ke klinik nangis-nangis gitu. Ini gimana ini kondisinya? Ya kan rusaknya di luar gitu. nangis Iya. lagi. Tapi bagus lah kalau misalnya akhirnya ada treatment yang cocok gitu, dan kalaupun butuh waktu yang lama berarti pasien harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar. Kalau mau cobain hex gitu, perhatikan benar-benar. Kadang kan suka ada hex. Yang sering saya lihat itu hex petroleum jelly, parafin. Parafin itu kan kayak minyak. Kita nggak boleh sebut merek ya. Jadi dia tahu apa iya, itu. tapi kalian tahu kan itu kan memang pelembab yang sangat lembab banget gitu. Iya. Dan dia plain. Jadi sesensitif apapun pendapat saya pribadi ya, sesensitif apapun pasien saya, dengan dia pakai itu untuk melembabkan kulitnya itu aman, nggak akan menimbulkan reaksi yang iritasi yang kalau misalnya dengan hand body dengan apa kan ada bahan aktif lainnya. Ini benar-benar kayak minyak aja, melembabkan aja. Nah itu ada beberapa hex yang mencampurkan itu dengan parfum, mencampurkan itu dengan lipstick, mencampurkan itu dengan beberapa bahan-bahan kimia lainnya gitu. Nah terus terang kita kan nggak tahu ya, apakah itu memang efeknya aman bagus gitu. Apakah memang itu aman? Kalau misalnya memang aman, pasti udah ada yang udah bikin. Oh iya, Gitu. benar-benar. Jadi kayak kalau misalnya memang aman ya silahkan dicoba, tapi diingat lagi bahwa ini tanggung jawab pribadi gitu. Jangan sampai nanti ternyata yang bikin hexnya jadi kena tuntut gara-gara saya coba ini nggak berhasil. Betul. Ya pokoknya jangan aneh-aneh aja lah ya netizen ya. Kalau mau aneh-aneh dipelajari bener-bener. Soalnya gitu. yang namanya produk-produk skincare kan semua udah ada ahlinya. Ada ahlinya. Betul. ada uji cobanya. Ada uji coba. Betul. Jadi ya udahlah, pakai aja yang aman. Yang aman. Jangan cari masalah. Kalau punya banyak waktu silahkan, tapi kalau nggak punya banyak Banyak waktu waktu. cari yang aman aja deh. Iya, banyak kok yang aman. Pasti aja gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi lagi, saya mau nyapa dulu teman-teman yang ada di YouTube. Banyak banget nih yang salvo ke dokternya, cantik banget. Dokternya doang nih, hostnya enggak? Iya. Jadi ada salam dari siapa nih? Karasni Gani, Ade Karyana, Novia Fadila, Kelly Rashid. Hai. Terus ini ada Aku kenal nih. itu. Nah, ini maminya siapa nih? Ibu Heni Anastasia. Halo Mami. Halo Mami. Sukses dokter-dokter cantik dari The Clinic Beauty Philosophy Makassar. Dulu maminya jadi narsum Tribun Timur dengan tulisan-tulisan saya sebagai ahli kecantikan. Oh Iya, Mami. Sekarang anakku menggantikan maminya sebagai narsum. Sehat-sehat ya mami ya. Oke, berarti kalau dokter Cesar sendiri memang ibunya juga dokter kecantikan. Sebenarnya ibu saya bukan dokter, jadi dia praktisi kecantikan, jadi Oke. kayak konsultan kecantikan aja. Zaman dulu kan masih belum Ya. se-booming Iya. sekarang ya, mungkin kayak 10 tahun lalu. Bukan lah, 16 tahun lalu kita punya Secret 16 Spa. tahun ya? Iya, 16 tahun lalu. Dulu Mami itu punya salon spa di MP. Dulu itu lumayan terkenal dan sangat booming. Nah, sering kerja sama Tribun, sama Om Ocha, gitu. Jadi masih sering ngeliat lah. Oke. Berarti ini emang udah lama bareng ya kakak-kakak dokter ya? Iya, udah. Kan teman dari kuliah. Temen dari kuliah, temen dari sekolah ya. Dari dokter Iya, sampai jadi dokternya juga Iya. baru banyak, cantiknya glowingnya baru banyak. Ini contoh pertemanan yang sehat nih. Ya, harus cari teman yang Harus bisa glow up bersama. Glow up bersama. Oke, nah kita balik lagi nih dok, membahas tadi persoalan. Kita kan udah tahu dampaknya besar banget, dan kalaupun mau disembuhkan butuh waktu yang lama, budget yang lebih juga, dan tentunya lebih banyak lagi lah yang harus dikorbankan gitu kalau misalnya udah terlanjur terjerumus. Nah, jadi untuk Tribuners sendiri atau teman-teman netizen yang mungkin di luaran sana masih belum paham nih, terus gimana caranya kita melihat nih produk-produk ini ada kandungan merkurinya atau enggak? Saya loh. Mau siapa yang jawab ini? Siapa aja nih? Siapa Siapa nih? ya? Siapa nih? Dila aja yang Kita jawab. Hovifa dulu kali. Dila aja yang jawab. Jadi pertama-tama kalau kita mau pastikan produk ini aman atau tidak, pertama harus cek BPOM dulu. BPOM. Terus di scan barcode, kan ada tuh sekarang produk yang di scan barcode tapi nggak muncul. Ada di label scan barcode-nya tapi pas di scan barcode nggak ada.
Jadi lupa kita bawa produk kita. yang iya ya lupa ya kita bawa produk kita sebagai supaya jadi contoh. Ada nggak di tas dok? Enggak ada. Nggak ada, lupa. Jadi pertama cek BPOM. Kedua pastikan produk yang akan dibeli itu tersegel. Iya. Kan? Jangan sampai produknya ini BPOM, tapi pas masuk ke owner skin terus dicampur. Kan? Dicampur. Jadi pastikan tersegel. Terus apalagi ya? Dari warna mungkin Konsistensinya. Iya, konsistensi. Jadi krim. kalau yang merkuri itu dia konsistensinya itu lengket, warna putih keabuan. Bisa juga kuning sih. Ada juga kuning. Terus kalau kita aplikasikan ke kulit, biasanya rasanya tuh perih atau rasa terbakar. Terus penyerapan ke kulit juga itu agak lama karena kan lengket. Logam. Diaplikasikan ke wajah itu agak susah. jadi nggak Agak langsung susah, nggak langsung terserap kan. Beda Biasa kalau kalau serum. serum langsung atau gampang krim-krim menyerap. yang aman itu kan kalau diaplikasikan ke kulit langsung terserap. Kalau itu Betul. kita harus digosok gitu. Enggak hilang. Lengket. Lama-lama hitam aja. Kayak jadinya kayak gosok panci ya. Iya. Terus pastikan sama ingredients-nya sih. Iya. Perhatikan ingredients apa kandungan yang ada dalam produk itu. Itu sih. Cuma gampang banget Kak kalau krim abal-abal itu kita colek aja gini terus kita gini-giniin itu Gampang kental. banget. Dia kayak lengket gitu. kayak lem gitu. Kayak lem iya. Kayak lem. Cuman ya udahlah. Udahlah. Terlalu banyak lah ya. Iya, nggak bisa berkiti-kiti aku. Kita ini harus berjuang untuk mengedukasi. Iya. Kita harus cari Tribuners yang pengen glow up bareng kita. Iya, yang kulitnya sehat. Jangan lupa ke The Clinic di Filosofi. Nanti itu boleh di episode selanjutnya. Iya, boleh. Kita bahas tentang produk-produk. Iya. Boleh. Nah, kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang efek samping dari penggunaan bahan-bahan yang udah kita sebutin tadi ya dok ya. Kalau misalnya merkuri adalah jalan nggak benarnya ya, jalan ninjanya ya, jalan yang betulnya yang mana? Jadi kalau misalnya di produk-produk kesehatan mungkin yang bisa memberikan efek yang sama, mungkin gampang cukup mudah untuk mencerahkan, lebih menyehatkan kulit dan seterusnya, itu memang paling banyak khususnya mungkin di produk-produk dari Beautylosofi sendiri itu kandungan apa aja tuh dok? Coba. Dokter, Kamu direkturnya. Kakak direktur boleh, direktur. Jadi kalau untuk kandungan pencerah selain merkuri ya, itu banyak banget yang aman. Misalnya arbutin. Arbutin bisa untuk mencerahkan. Glutathione, vitamin C, niacinamide, itu semua bisa aman dan aman dipakai untuk jangka panjang. Itu aja. Oke. Nggak seribet. Gimana dengan retinol? Retinol lebih ke hampir lupa kan anti-aging Iya. retinol. Kan lagi booming sekarang kan retinol. Skincare sekarang lagi booming retinol. Kalau retinol aman-aman aja Kak. Asal dikombinasikan dengan produk yang aman. Sama cara pemakaiannya juga. Jadi ada yang dipakainya. Kenapa ada krim malam, krim pagi itu karena kalau dia kena matahari nanti malah Belang, memberikan hitam. respon yang kita tidak inginkan. Kayak terbakar begitu Kak. Nah, jadi kalau retinol itu sendiri ada lagi turunannya, banyak banget yang misalnya retinol tipe apa cocok sama saya, sama dokter Mega cocoknya sama yang model lain, sama dokter Dila cocoknya yang lain. Itu memang harus dicoba dulu sih gitu. Dan itu pakainya malam aja. Jadi kalau misalnya ada yang harus pakai itu pagi siang malam, aduh jangan. Balik lagi. Krim abal-abal itu selalu menjual retinol. Overclaim ya, overclaim. Ya, overclaim lagi. Padahal itu retinol ada dosisnya. Itu lagi ya dijual bebas lagi. Dia bagus banget kalau pakainya bener. Bener. Bener dan pas ya dok ya. Iya. Pokoknya dosisnya harus pas aja gitu. Karena ada beberapa kayak kan yang bahan aktif yang paling sekarang ini lagi itu tadi vitamin C, retinol, AHA/BHA, niacinamide, ceramide, centella asiatica itu yang sekarang ini digadang-gadangin terus sama semua produk skincare. Karena memang itu bahan aktif yang terbukti berhasil dan aman untuk jangka panjang. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya Tribuners nanti
baca gitu, misalnya beli, oh ya saya beli krim ini di mall, lihat aja di situ kan ada ingredientsnya. Tapi jangan salah, krim awal pun juga memasukin hal itu, tapi ada merkurinya lagi. Terus ada juga yang kayak gini, yang dia tulis di situ, terus pas dicek dicek nggak sesuai dosisnya minim. Ingredientsnya dia tulis semuanya, tapi pas cek lab nggak sesuai dosisnya sama Kalau apa yang ada biasanya ditawarkan. 0,0 sekian aja yang baik-baik, selebihnya Selebihnya merkuri. kadang bilang hidrokinon hidrokinon berapa persen, padahal segini kayak begitu. Kita harus lebih pinter sih sekarang, soalnya tukang tipu banyak. Apalagi kan sekarang kan banyak YouTube. Sebenarnya sih harusnya warga terutama Makassar lah, warga plus Sulawesi 62 ya. Harusnya sudah lebih banyak bisa belajar karena kan yang mereview. dokter-dokter kecantikan, dokter spesialis kulit, dokter bedah plastik, semua dokter-dokter sudah banyak. Maksudnya untuk mengedukasi di sosial media itu sudah banyak, Kak. Jadi harusnya kita pintar-pintar, cuma nggak tahu aja kenapa mereka lebih tertarik kalau bilang aku Instan. emas. Yang emas-emas bahkan kan sebenarnya sekarang juga udah lagi rame ya polisi skincare gitu. Jadi Dokter detektif. detektif skincare, doktif. Jadi sebenarnya lebih ke pinter-pinternya kita aja ya dok ya, milih informasi-informasi dan juga lihat-lihat nih, oh ya ini produknya pernah di-review dan ternyata enggak, ngapain dipakai lagi gitu. Nah kalau tadi kita bahas tentang skincare, berarti kalau untuk Beautylosofi sendiri kan juga fokus ke tindakan kecantikan ya dok ya. Kalau dari Beautylosofi sendiri memang pernah dapat juga nggak yang mungkin korban, mungkin terlalu kasar ya dok ya kalau misalnya korban malpraktik, atau memang pokoknya korban yang sebelumnya udah praktek bedah atau operasi tapi kemudian tindakannya juga salah atau abal-abal, itu juga sempat datang nggak? Iya sih, banyak. Nggak enak aja Gimana ya bilangnya? Gimana ya ngomongnya? Ups, apalagi tindakan benang sih juga. Iya ada, karena kan ya gitu, balik lagi banyak sekali konsumen bidang kecantikan. Ada yang apa tuh? Pasarnya banyak ya dok ya? Bukan, maksudnya jangan malpraktek dong, kan Iya, malpraktek bukan, itu kan mungkin bukan panjang, malpraktek. bukan Kalau malpraktek. malpraktek udah tahu salah, Tapi dilanjut. Tapi Aduh ya, jadi takut nih ngomongnya nih, hati-hati ya dok ya. karena kan di ilmu kedokteran itu ada beberapa ada punya kode etik. Iya, kode etik. Oh iya, benar. Sama saling menghargai, karena namanya kesialan bisa datang. Iya, sial kan nggak ada harinya kan, Kak. Lagi mau apes ya apes. Gitu. Jadi cuman kayak lebih ke paham aja sih kalau mau melakukan tindakan operasi sebaiknya dengan dokter yang kompeten, dokter bedah judulnya gitu. Misalnya dokter bedah kan banyak ya, bedah. Saya sendiri bedah plastik, ada bedah umum, ada bedah digestif, ada bedah kepala leher, banyak sekali dokter bedah. Dan itu memang kenapa mereka dapat judul dokter spesialis bedah, karena selama sekolah setiap hari ngerjanya bedah. Gitu. Jadi ya beda lah. Kalau saya selalu cari contoh yang mudah dipahami, kayak misalnya kalau dengan keseharian misalnya kakaknya misalnya yang di sini yang setiap hari pegang kamera, pasti beda dong ngambil kameranya sama kita yang biasa pegang bawa makanan gitu atau apa. Jadi beda gitu, skillnya beda dan bagaimana mengatasi komplikasinya beda. Nah di Makassar ini kenapa sampai The Clinic Beautylosofi mau buka ke Makassar? Karena banyak orang Makassar, mungkin orang Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur lainnya yang datangnya ke Jakarta. Karena mereka nggak tahu bahwa di Makassar ini ada loh dokter bedah plastik, itu ada di Makassar. Mungkin memang kalau di seluruh Sulawesi Selatan belum sebanyak itu, tapi di Makassar itu ada dan bisa mengerjakan sama bagusnya dengan yang di Jakarta gitu. Jangan jauh lah, biasa ke Thailand, ya. Padahal kan sama aja, Vietnam kemana kan. Mahal ongkosnya ya dok ya. Terus biasanya kan kalau ke luar negeri begitu, ini oknum, mungkin cuma oknum ya. Mereka biasa bilang, iya dikerjain ini. Contohnya kan pasien kita kemarin dia bilang facelift di sana ceritanya. Terus kan tiba datang ke sini kan kayak nggak, kayaknya kok bukan gitu. Jadi kan mungkin entah kendala bahasa, entah apa gitu. Jadi kayak banyak
banyak hal yang bisa terjadi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan sama soalnya pasiennya. kan kendala bahasa kan Kak. Jadi pasien bilang, aku udah facelift loh dok, begini. Terus kita datang, ini nggak pernah di facelift. Kayaknya Nggak ada tanda-tanda event. tapi kan nggak mungkin. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong. Terus bilang, Aduh, kasihan tapi banget ya aku sudah pasiennya, bayar dok. begini. Iya gitu. Nah banyak ada yang kalau saya sendiri sih paling kasihan yang korban-korban dia mau cari murah ke Jawa. Mungkin dia bilang kalau Jakarta mungkin mahal, dia ke daerah Jawa, Surabaya kah, Jogja kah, kemana kah. Yang mengerjakan itu bukan dokter bedah. Betul. Bukan dokter bedah sehingga misalnya pasang implan hidung. Nggak sesuai. Karena ya beda sekolahnya gitu loh. Belum sampai di situ mengerjakan itu terjadi komplikasi, dia nggak bisa mengatasinya. Ada 3 loh temannya itu yang jebol ya. Iya, banyak kan. Wow. Pasien jadinya bagusnya adalah pasien-pasien sekarang kalau mau operasi hidung Aku mau mereka ketawa loh gitu. Tunggu, yang lucunya sudah tahu temennya jebol dia datang lagi ke situ. Iya, ya ampun. Aku sampai dari tadi aku gitu. tahan begitu karena kita kan tahu sama-sama kan itu temennya sudah bilang aku udah jebol, aku kerja di sini, jebol lah Tapi malah ceritanya. karena murahnya Tapi ikut juga temennya. datang lagi tergiur karena ada yang berhasil. Jadi misalnya dari berlima dia Yang berhasil berhasil mungkin 2, 11. tapi yang 3-nya jebol. Tapi mungkin saya nanti ikut yang berhasil gitu kan. Gambling jadinya. Coba-coba. Coba-coba karena dikiranya di sini nggak ada. Gitu. Repot lagi benerinnya kalau udah lubang setengah mati. Dan biayanya juga lebih ini kan Lebih dibanding mahal. yang Jadinya yang awalnya mungkin mau lebih hemat, jadi malah jadinya harus lebih boncos lagi, lebih boncos say. lagi. Benar. Itu sih yang paling Yang paling disayangkan. banyak dan kayaknya masih banyak deh. masih banyak kayak Cuman belum- banyak dok, belum dikerjain ketemu di kita hotel aja. juga kan ada, kan dikumpulin baru dikerjain di hotel ada. Oke. apalagi ambil-ambil. Dikumpulin terus dikerjakan di hotel. Iya, Iya. Itu kayak mafia my. gitu. Mafia gitu. Mafia. Itu sudah kayak istilahnya mafia. oknum ya. ya. Oknum. Oknum. Tapi Tapi itu kayak satu Indonesia ada deh. Bahkan di luar Makassar negeri pun juga banyak. sempat dengar ada, dok. Di Makassar juga ada, sempat ada. 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 Oke. Ada. Makanya ampun. apa ya Makanya netizen pinter-pinter Udah lah kan, jangan dalam jadi membuat speechless lagi. informasi. Tribuners ke Tribuners, klinik, tolong ke klinik yang nanti kita bisa ngobrol. Ngobrol, kamu mau iya. tanya apa kita bisa jelasin dan ada dasarnya gitu loh, dasar ilmiahnya. betul. Yang mau ada, konsultasi, medisnya ada jelas nggak, bukan yang cuma sekedar asal ngomong aja gitu. Betul. bukan hanya tindakan operasi loh Kak yang begitu. Estetik juga Estetik kayak juga seperti banyak. benang, filler, botox itu mereka biasa kan maaf nih kan kan tenaga kesehatan kan banyak kan Kak. Ada perawat, ada bidan, ada dokter kan Kak. Biasanya kan itu kan kalau untuk kompetensi dokter untuk treatment yang kayak benang, filler, botox kan itu dikerjakan harus dokter, minimal dokter umum kan yang tahu anatomi wajah, begitu ototnya segala macam. Biasanya kan ada beberapa kasusnya kami juga itu dikerjakan sama Bukan dokter. bukan dokter, bukan dokter, entah tenaga medis, Tenaga tapi medis, tapi bukan bukan dokter. Nah itu kebanyakan jebol lah itu biasanya. Syukur kalau dokter, ada beberapa juga, syukur kalau tenaga medis, ada juga beberapa yang bukan sama sekali tenaga medis. Salon-salon. Salon-salon kecantikan. Saya pikir itu udah punah, itu mungkin Ternyata tadinya- masih ada iya, loh. Tadinya saya pikir masih di eranya Mami. Di Iya. eranya Mami 16 mungkin tahun lalu. 16 tahun lalu itu masih klinik kecantikan belum ada, belum sebanyak sekarang. Yang ada salon-salonan. Orang pergi ke salon. Nah, di era itu salon-salon di era 16 tahun, berarti 20 tahun lalu lah. 20 tahun lalu. Itu sudah ada yang mengerjakan kelopak mata. Kelopak mata, silikon, Padahal filler bukan dagu, suntik silikon, dagu, itu Ilmunya dari mana? hidung, Ya ampun. dari turun-temurun. Jadi Kak itu kan kemarin ada juga salah satu pasien kami yang mau hidungnya mancung, dagunya, mukanya V-shape gitu ceritanya. Tapi kan ini kan katanya kemarin di filler begitu terus Iya. kan kalau di filler otomatis kan kita HDS ada Ada produk penghancur penghancur filler. filler Penghancur HDS. filler. Itu bisa di HDS
ternyata nggak hilang-hilang, hidungnya pun habis di rino kok masih melebar ya, sampai ternyata cek per cek ya udahlah, ternyata dia habis bukan filler, silikon pernah dimasukkan beberapa puluh tahun lalu begitu. Terus itu pasiennya katanya filler, diedukasi sama yang mengerjakan itu bilang filler. Begitu kan itu bahaya Kak, karena akan jadi silikonoma kan, dan itu nggak bisa dihilangin karena dia kan terserap ke dalam, cuman bisa dikurangi tapi kita nggak bisa mengangkat sepenuhnya. Itu akan ada jaringan sisanya. Jadi terus enggak kok Dok, ini filler katanya. Kok filler nggak hancur-hancur ya, sampai gue tekan gini, ini kayaknya kurang cc deh. Sampai ke konsul lah ini ke dokter kita di Jakarta kan kalau kayak begitu kan kita konsul kan Kak. Konsul, Dok ini kok ini nggak hancur-hancur ya fillernya Dok. Coba Dok tambahin lagi. Karena begitu. Kita percaya bahwa kalau filler itu adalah filler. Konsul lah ke Jakarta, bilang tambah lagi Dok dosisnya. Apa nggak apa-apa Dok? Begitu tuh takutnya kan over apa gimana tuh, nggak apa-apa Dok, tambahin aja coba dulu berapa cc begitu tuh. Aku teken begini sampai pegel tanganku, nggak hilang. Ternyata cek per cek di sini juga Kak, di pinggir hidungnya juga itu dimasukin silikon. Silikon cair. Silikon nggak cair. boleh ya, Tribuners, silikon cair itu nggak boleh masuk ke badan kita. Ada yang aman sekarang. Itu dia harus ada bungkusnya. Iya. Atau padat, seperti implan hidung atau payudara yang ada silikon kan dalamnya, tapi ada bungkusnya. Ada barriernya antara kulit jaringan kita ke dengan cairan silikonnya itu. Yang aman sekarang filler sih, jadi ya Tribuners tolong pakai filler. Tapi cek juga ya fillernya. Ada juga filler abal-abal. Ada ya filler abal-abal, cek juga. Sekarang semua banyak yang pokoknya semua ada aja kayaknya. Ada. Udahlah klinik kecantikan aja. Cari yang pasti-pasti aja lah dan aman-aman aja ya. Jangan beli. Aduh, mau hampir bilang jangan yang dijual bebas. Nanti kalau kameranya udah dimatiin baru. Ya boleh. Oke. Nah, kalau kayak gitu berarti mungkin kita lanjut lagi nih Dok ya, bahas ini kan pasarnya banyak. Orang-orang yang mungkin mau instan, putih, cantik, bersih semuanya, tapi dalam waktu yang cepat itu laku banget pasti produknya. Nah sebenarnya boleh nggak sih mungkin dokter menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami aja sih, kenapa kemudian skincare abal-abal itu laku di pasaran dan mungkin kenapa bisa dijual murah? Itu lebih ke, kalau menurut saya kenapa dia bisa murah, karena kalau untuk memastikan sesuatu itu aman kan harus diuji coba. Diuji coba pasti butuh waktu dan butuh biaya, ya kan? Ya sama kayak kalau kita coba-coba beli baju, saya mau kayaknya model ini lagi ngetren, saya mau coba model itu. Kita coba kan, kita keluar duit dulu dong. Kita beli dulu bajunya, kita coba, atau paling nggak kita keluar waktu ke toko itu beli, coba dulu. Ada sumber daya yang harus dibayar. Betul. Bensin kan? Entah bensin kan, intinya kita butuh modal untuk menguji coba sesuatu. Kalau abal-abal kan satu, kita nggak tahu isinya bener apa nggak diuji cobakan dulu aman atau tidaknya kan. Yang paling penting sebenarnya aman apa enggak kan. Betul. Untuk tahu aman atau tidak harus diuji coba. Untuk diuji coba butuh modal. Jadi mungkin lebih ke kenapa dia bisa murah ya, karena nggak diuji coba sehingga memotong biaya produksinya. Gitu. Kenapa bisa laku? Ya karena satu, murah, dan dua, penawarannya instan. Clickbaitnya instan. Semua orang yang instan pasti mau. Sudah instan, murah, apalagi kurang apalagi gitu kan. Jadi pasti semua ini aja lah, murah. Terus dia bilangnya bisa gitu. Timbang sedangkan kalau ketemu dokter gitu kan, kita kan menjelaskan seril-rilnya kan, kalau kayak gini Kak nggak bisa secepat itu, harus sekian, terus butuh biayanya lebih banyak gini. Otomatis kan dia akan, kalau ada yang murah sama yang mahal, pasti semua orang pilih yang murah dong. Murah dan cepat sama mahal dan lama. Mau nggak mau pasti dia akan pilih murah dan cepat. Yang pinter akan mencari tahu dulu kenapa dia bisa murah sama cepat, aman nggak, efek jangka panjangnya gimana, bagus nggak nanti buat saya. Kalau ternyata jelek, nanti akhirnya saya harus ke yang mahal dan
lama ngapain, mending duitnya saya tabung bikin yang bagus ini gitu. Betul. Padahal di atas dari indikator murah mahal dan juga cepat lama sama itu enggak. paling di atas sebenarnya nggak aman-amannya. Iya, Ya, Dok, ya. Dan itu yang sebenarnya mahal harganya. Aman itu yang dan mahal. cocok untuk kulitnya dan kondisi-kondisi dari semua pasien. Nah, sebenarnya Dok ya, ini kita diskusinya kayaknya mulai hangat tapi Udah ternyata kita habis ya, durasinya udah hampir sejam nih, Dok. Biasa biasanya diskusi cuma nyampe 30-40 menit, ini kita udah hampir sejam nih, Dok, ya, nggak kerasa. Tapi nggak apa-apa, mungkin sebagai diskusi pertanyaan penutup, aku coba cek-cek juga sambil lihat-lihat komentar teman-teman di Tribun Timur di YouTube. Nah, mungkin dokter juga boleh jelasin apa sih yang menjadi tantangan selama terjun ke dunia kecantikan, khususnya sebagai praktisi Siapa kesehatan. mau duluan? Dari dokter Dila dulu, silakan. Tantangannya sih pertama sih ini edukasi ya. Edukasi paling susah tuh mengedukasi masyarakat yang sudah tertanam di mindsetnya bahwa instan itu yang bagus. Terus kalau kita yang treatment yang bahan-bahan yang aman perlu waktu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lebih ke itu sih edukasi. Edukasi, Kak. Soalnya kan kalau Tantangannya sih kayak edukasi. kalau krim kebetulan kayak di krim di klinik kami kan itu kan aman semua, Kak. Jadi kalau kayak untuk pasien menggunakan itu pasti akan cerah, tapi kan pasien maunya putih. Nah, Putih sama cerah kan itu kan agak ini kan, beda. harus pelan-pelan dulu, cerah dulu, lama kelamaan pasti akan putih, sehat kulitnya kan Kalau begitu. mau langsung putih bisa pakai tepung aja. Boleh, langsung pakai tepung aja di wajahnya. Dempul aja langsung kan. Itu saja, Kak, cara mengedukasi. Cuman ada beberapa pasien juga yang di klinik sih sabar begitu. Sampai aku bilang kan, Kak, ini kan kulitnya udah bagus nih, nggak perlu aneh-aneh. Jadi pakai yang aman-aman aja, Kak. Pasiennya nurut begitu. Cara mengedukasi dan tergantung juga kalau dia menangkapnya dengan kadang juga mungkin dia pikir maunya yang instan. Itu kan maksudnya tergantung orangnya. Jadi kayak kita mengedukasi, asal kita sudah mengedukasi pasien dengan baik, semoga mereka mengikuti saran-saran kita. Lebih ke itu ya, tentang edukasi. Seberapa Karena kalau udah teredukasi, dia pasti otomatis akan pilih yang benar kan. Iya. Kalau dia udah ngerti, oh ini yang salah, oh ini yang aman untuk saya, oh ini yang efeknya kurang bagus, oh saya nggak mau nih yang efek ini gitu. Dia udah tahu kan, dia udah mengedukasi dirinya sendiri, otomatis pasti dia akan pilih yang benar dong. Jadi ya itu. Cuma yang bandel aja nih pengen kucubit ini. Kalau bandelnya pengen apanya boleh cubit ginjalnya. kucubit ini. Berarti kalau dokter Mega sendiri sama ya tantangannya? Iya, edukasi. Cara mengedukasi aja ke pasien. Itu sih, edukasi pasiennya bandel atau tidak ya udahlah. Yang penting kita sudah edukasi dengan baik. Iya, betul. Kita sudah jelasin semuanya. Oke. Nah, kalau dokter Cesar sendiri mungkin sekaligus closing statement apa aja nih yang mau disampaikan ke teman-teman netizen, teman-teman Tribuner, khususnya mungkin yang punya concern lebih terhadap kecantikan, dunia kecantikan. Edukasi. Kembali ke edukasi. Kalau sudah teredukasi pasti kamu tahu gitu. Jadi kayak Soalnya gemes dengan edukasi ini. Karena sama kalau ditanya tantangan sama. Kesulitannya adalah bagaimana cara kami bisa menyampaikan apa yang kami tahu ke semua orang yang pengen cantik gitu. Karena semua orang pasti pengen cantik kan. Tapi ada barriernya, dia nggak tahu tentang ada klinik di Makassar, sudah banyak klinik, obat-obatnya apa. Jadi kayak edukasi, pilih-pilih, cari rajin-rajin, mungkin memang harus rajin, bukan gimana. Tapi kalau mau yang instan, carilah panutan yang benar gitu. Kan nggak ada yang instan sih, Dok. Kalau mau langsung putih nggak ada. Yang berhasil pun dia pakainya tuh bukan cuma sehari 2 hari kan. Udah dari lama gitu, mungkin dari dia remaja, dari dia apa gitu. Jadi kayak cari tempat bertanya yang benar. Biar jawabannya juga benar. Biar jawabannya juga paling benar datang ke klinik. Iya. Ke klinik beauty filosofi ya. Filosofi. All in one.
Di Jalan Klinik Hertas nih. Samping di Jalan Fireflies. Hertas. Oke. Samping Fireflies. Siap. Jadi Tribuners, kita udah diskusi banyak soal dampaknya kalau misalnya kita pilih jalan yang instan seperti apa, dan juga tentunya kita juga udah dengerin tadi kalau misalnya secara legal, secara baik semuanya ada kok jalannya ya dok ya. Yang penting mau sabar aja, mau sabar di ongkosnya mungkin, sabar di waktunya, dan juga tentunya lebih ke hati-hati aja sih Tribuners untuk memilah dan memilih informasi-informasi, apalagi yang kaitannya adalah tentang tubuh kita. Sebenarnya tadi aku ada satu pertanyaan yang lupa banget nih dok. Berarti basic skincare itu sebenarnya tahapannya apa aja? Basic skincare sehari-hari. Skincare ya, skincare rutin. Yang paling penting moisturizer Dan sunscreen. sama Sunscreen. Itu Oh, itu iya. nanti dijabarin lagi. Oh, oke. Moisturizernya Apa serum, aja? essence, cream, gel, apa segala macam. Tapi paling penting kalau Intinya supaya adalah kalau melembabkan. dengan itu Sunscreen. 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 karena biasa kan Wajib. pakai moisturizer nggak pakai sunscreen, ya udah Ngapain? panas ada Payungan aja kalau Payungan. nggak pakai Kalau mau, sunscreen payung aja. payungan aja. Oh, oke. Sip, terima kasih banyak kakak-kakak dokter yang cantik. Oh my god, happy banget hari ini ya Tribuners. Kita narsumnya selain dari cantik-cantik, ilmunya daging semua. Daging semua plus sedikit keluh kesah ya dok ya jadinya. Curhatan juga. Betul. Curhat dong mah. Iya, jadi tentunya Tribuners tadi kita udah dengar banyak banget ternyata pengalaman-pengalaman dari yang baik-baik sampai pengalaman-pengalaman yang semoga tidak terulang ya untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menyaksikan ngobrol virtual hari ini Tribuners, dan jangan lupa semua hal-hal baik untuk kita ambil dan pelajari bersama. Terima kasih banyak dok, mudah-mudahan sehat selalu kakak dokter, sukses terus buat kakak dokter cantik-cantik sekalian, dan juga tentunya undangan berikutnya untuk bahas operasi. sip. Ditunggu juga opening anniversary-nya, ditunggu juga perayaan anniversary-nya. Iya, Sip. Mudah-mudahan filosofi beauty philosophy juga The tentunya Clinic Beauty Philosophy, The Kak. Clinic Beauty Philosophy dapat berjalan sukses juga, dan juga tentunya semakin banyak nih orang-orang yang tersadarkan dan tercerahkan dan datang ke klinik. Amin. Sukses terus kakak-kakak dan juga tentunya Tribuners. Saya Nisa Husnuzar mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.